Gimana kabarnya hari ini? Makanya sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Reman, kabar hari ini sehat. Bagaimana Pak Reman sebaliknya? Alhamdulillah, makanya hari ini saya juga dalam keadaan baik. Ngomong-ngomong, mohon maaf nih, saya mengganggu istirahatnya Pak Kais. Mangga, Tidak mangga. keberatan kan? Ya silakan, silakan Pak. Oke, ini saya sengaja sih datang menghadap Pak Kais Ya, karena ada beberapa hal yang ingin saya perdalam nih dari Pak Kais berkaitan dengan peran Bapak ya, sebagai sebentar Pak. seorang pemimpin di sebuah institusi Ya, dan juga sebagai pengambil keputusan di institusi yang Bapak pimpin, tentu betul, saja ada betul. beberapa hal yang ingin saya perdalam dari Bapak. Tentu saja selama ini dalam mengambil keputusan Bapak kan sering dihadapkan dengan tentunya berbagai dilema gitu atau Betul. hal-hal yang lainnya. Ya, Ya, Bapak juga sudah mengenal apa yang dinamakan dengan dilema etika dan bujukan moral. Sebetulnya apa sih yang bisa dijelaskan ini dari Bapak tentang, dilema etika dan bujukan moral itu, Pak? baik. Saya coba sedikit menyampaikan apa yang saya ketahui begitu ya, Iya iya. terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi sebetulnya kedua-duanya itu merupakan teori berpikir bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan. Di mana kalau misalkan konsep dilema etika, terus saja kita mengenal poin di situ, sesuatu hal atau kondisi di mana kita dihadapkan pada situasi yang benar versus benar. Nah, berbeda dengan ketika misalnya kita dihadapkan pada konsep berpikir bujukan moral, di mana itu sudah jelas bahwa satu kondisi itu dalam posisi benar secara etis, kemudian yang satu lagi mungkin itu betul-betul kita mengasumsikan atau, mengidentifikasi bahwa situasi tersebut adalah situasi yang salah. Seperti itu barangkali Pak, Mmm, pemahaman singkat saya terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, seperti iya. itu Pak. Baik, terima kasih sekali, Pak, atas penjelasannya nih. Selanjutnya, Pak, ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral selama ini di, institusi Bapak? Ya, untuk identifikasi tentu, kita mengarah pada pola berpikir awal tadi ya. Definisi sederhana daripada bujukan moral dan dilema etika itu kan, eee konsep situasi di mana benar versus benar atau kemudian benar versus salah. Nah, salah satu pendekatan yang saya gunakan biasanya di satuan pendidikan yang saya pimpin untuk kemudian mengenali secara dini begitu terkait dengan situasi yang terjadi atau konflik yang terjadi, apakah termasuk kategori, dilema etika ataupun, bujukan moral, tentu saja dari awal itu kita bisa mengenali dan mengidentifikasi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam, perilaku ataupun kondisi tersebut. Jika memang hal tersebut kita mengidentifikasi bahwa, kenyataannya memang sesuatu hal yang memiliki nilai kebajikan, hal tersebut itu masuk pada kategori dilema etika. Mmm, Kemudian misalkan sudah benar-benar, kita mengidentifikasi atau mengetahui bahwa yang satu benar, poin ke satu benar, kemudian poin yang selanjutnya salah, maka otomatis hal tersebut adalah masuk dalam kategori, bujukan moral. Nah, moral, itulah barangkali salah satu, cara saya untuk mengidentifikasi bahwa, kondisi tersebut itu masuk kategori dilema etika atau bujukan moral, iya. seperti itu. Baik, terima kasih Pak, baik sekali, luas sekali pengalaman Bapak ini di bidang ini. Selanjutnya Pak, masih banyak yang ingin, Iya, saya perdalam Pak. mangga silakan. Selanjutnya, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, pernah tidak Bapak dihadapkan pada 2 permasalahan yang berlawanan dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sementara Bapak dalam kapasitas Bapak tentu saja harus mengambil satu keputusan, pernah nggak Bapak mengalami hal tersebut? Dalam konteks, leadership atau pimpinan juga hal itu sering terjadi, Pak. Mmm, Sering terjadi. Bahkan saya oke. kalau pertanyaannya pernah, saya tentu saja pernah mengalami hal Mmm. tersebut di dalam, konteks, satuan pendidikan yang saya pimpin. Kemudian, apa sih yang Bapak lakukan ketika Bapak dihadapkan dengan kondisi seperti ini? Yang saya lakukan tentu saja tadi kembali kepada pertanyaan awal, yang pertama adalah kita sebagai pimpinan tentu saja harus mampu mendengar Mhm. apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi keluhan dari, rekan sejawat kita ya, untuk kemudian kepala sekolah di situ harus mengambil sikap untuk menentukan kebijakan yang paling sempurna dan juga terbaik, untuk kemudian hal tersebut dapat dirasakan semua pihak, seperti itu, Pak. Mmm. Kemudian nih, pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Dalam dilema etika itu kan ada
benar lawan rasa kasihan ya kalau tidak Betul, sadar seperti itu. Nah, betul. seandainya Bapak dihadapkan pada kondisi yang seperti itu antara benar dan rasa kasihan, sih sebetulnya atau benar lawan rasa keadilan, Betul, ada yang seperti itu ya. betul. Nah, itu yang harus diutamakan itu yang mana, Pak? Dalam konteks ini tentu keduanya memiliki nilai yang proporsi yang sama. Artinya tinggal kita, menguji di situ, dilakukan sebuah pengujian bahwa dari dua kebenaran yang ada itu, tingkat kemanfaatan yang paling besar itu yang mana, dan tentu saja harus diberikan juga pengertian kepada pihak yang dianggap kalah lah, katakan Iya, seperti itu, iya, iya. untuk kemudian bisa menerima dan juga memahami dan tidak ada, konflik baru setelah diputuskan Iya. dari peristiwa yang terjadi, Oh iya, seperti baik, itu. baik sekali. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, ini yang masih ingin saya gali dari Ya. Bapak. Langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang Bapak lakukan selama ini ketika dihadapkan pada situasi-situasi tadi? Langkah pertama yang mungkin, sering saya lakukan adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi, Pak. Bisa membangun komunikasi dengan baik itu secara personal gitu kan, individu dengan individu, termasuk juga mungkin membangun komunikasi dengan, secara luas dalam artian konteks satuan pendidikan. Di sana kan di dalamnya ada elemen bapak dan ibu guru, begitulah Iya, katakan seperti itu. Untuk kemudian nanti kita tempuh prosedurnya adalah pertama tadi lakukan komunikasi yang baik, kemudian kita juga sebagai pimpinan tentu saja harus punya pengetahuan dan pemahaman yang lebih bagaimana meninjau sebuah permasalahan untuk kemudian kita bisa menentukan keputusan yang sangat bijaksana. Artinya tidak menyinggung dan tidak menyakiti pihak-pihak tertentu, melainkan apa yang menjadi keputusan kita berdasarkan pemahaman bersama untuk kemudian juga hasilnya disepakati dan dijalankan bersama, seperti itu. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, yang ingin saya gali kembali nih Ya. dari Bapak. Dalam kasus dilema etika, hal apa saja yang Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan? Dalam proses dilema etika, tentu memperhatikan nilai-nilai terbaik. Nilai-nilai terbaik dari keputusan atau produk kebijakan lah istilahnya kalau kepala sekolah seperti itu barangkali. Produk kebijakan yang diambil itu harus mengandung unsur nilai-nilai terbaik bagi semua. Ya, karena memang dalam konteks ini kita tidak bisa barangkali menjalankan kedua-duanya secara bersamaan karena itu kan sudah menjadi permasalahan sekalipun dalam konteks benar, otomatis harus memilih salah satu, maka pertimbangan yang harus dilakukan adalah bagaimana nilai-nilai terbaiknya sehingga dapat diidentifikasi juga dampak terbaik dari keputusan ini itu harus menjadi dampak yang terbaik untuk semua, seperti itu, Pak. Baik, Pak. Luas sekali ya pengalaman Bapak dalam hal ini. Selanjutnya, Pak, ini ada tantangan nggak buat Bapak gitu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan atau termasuk kasus yang ada dalam dilema etika? Tantangannya apa saja gitu ketika Bapak harus mengambil keputusannya? Tantangannya tentu saja ada, Pak, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan bahwa dalam konteks dilema etika itu kan kita mengenal adanya istilah pertentangan antara, kebenaran versus keadilan, kemudian, eee, kesetiaan, rasa peduli, rasa kasih sayang. Nah Iya, itulah, makanya tantangannya di situ. dalam Jadi hati kita berarti itu ya iya, dalam hati antara kita itu dalam bawa ke hati hati kita. lah istilahnya. Mmm, Ketika kita ingin menentukan kebijakan, kadang-kadang kita juga mungkin harus memperhatikan juga perasaan gitu kan, perasaan yang bersangkutan, maka disitulah dibutuhkan keterampilan juga skill bagaimana kita sekalipun pada akhirnya harus memutuskan, tentu saja pendekatan yang digunakan untuk sampai pada titik keputusan tersebut yang memang harus betul-betul kita, lakukan dari tahapannya dari awal sampai akhir, sehingga orang yang dianggap konflik pada saat itu harus mampu sampai pada titik pemahaman yang tinggi sehingga tidak ada ketersinggungan semua pihak. Artinya mereka bisa menyepakati apa yang menjadi keputusan, bisa menerima dan juga menjalankan tentunya itu yang paling penting dengan ikhlas seperti itu, Pak. iya, baik, Pak. Kemudian, eee, kalau diperhitungkan, Pak, selama Bapak menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah, kasus yang dihadapi oleh Bapak antara bujukan moral dengan dilema etika itu yang paling banyak yang Bapak alami itu yang mana itu yang muncul? Yang paling banyak yang dilema etika, Pak, dilema Dilema etika. etika paling banyak ya? Kalau bujukan moral kan kadang-kadang orang juga berpikir 2 kali begitu ya Iya, untuk iya. kita menyandingkan suatu hal yang benar dengan yang salah, kecuali mungkin dalam situasi terdesak. Yang paling sering itu adalah dilema etika Dilema dalam etika fakta ya, di lapangan iya. seperti itu. Kemudian ketika
Bapak atau dihadapkan dengan kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada saat kasus itu ada atau Bapak mencoba membuat jadwal tersendiri gitu? Tergantung konteks permasalahannya. Kalau memang kita misalkan permasalahannya dalam skala sederhana, kemudian bisa kita rundingkan dalam konteks bercanda, dalam konteks obrolan, hari itu juga mungkin bisa selesai. Tapi dalam konteks tertentu, kaitan sekarang mungkin kelembagaan, kaitan dengan mungkin kebijakan ataupun pelaksanaan hal lain yang sifatnya prosedural, maka tentu saja hal itu membutuhkan waktu untuk kemudian kita bisa merencanakan, baik dengan yang bersangkutan ataupun kita juga dibutuhkan pemikiran bagaimana strateginya untuk kemudian sampai pada titik keputusan Iya, akhir begitu, iya, Pak. iya. Selanjutnya Pak, ini ada beberapa hal lagi yang saya ingin gali dari Bapak nih, Iya, sebetulnya menarik sekali obrolan kita hari ini. siap. Ketika Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, apakah Bapak memerlukan orang lain sebagai pemberi inspirasi atau motivasi gitu? Iya. Gimana Pak? Tentu saja, kembali kepada esensi makhluk hidup, terutama manusia, bahwa manusia adalah satu makhluk sosial. Hmm. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, Pak, ya. Jadi otomatis kita memerlukan, partisipasi, memerlukan inspirasi juga tentu dari orang lain. Maka, tidak semuanya masalah dapat kita selesaikan sendiri, melainkan ada kalanya mungkin kita juga membutuhkan orang lain. Hal tersebut tergantung pada tinggi, rendahnya, ataupun berat, ringannya, termasuk ringan atau rumitnya suatu permasalahan. Kalau misalkan segala permasalahan, kita umbar juga ke orang kan nggak baik Iya, juga. iya, Artinya iya. kalau kita bisa menyelesaikan sendiri ya otomatis kita selesaikan dengan cara-cara terbaik kita. Tapi ada juga mungkin permasalahan yang memang, kita perlu melibatkan. Pertama secara etis juga mungkin harus dilibatkan orang tersebut, atau mungkin karena memang ada keterbatasan kemampuan kita juga, sehingga kita membutuhkan, masukan atau saran-saran dari pihak lain, seperti itu. Jadi di sini keterampilan berelasi itu berarti tetap Betul, diperlukan ya? betul betul, Kan Pak. ya, Keterampilan baik. relasi Iya, sangat iya. penting. Terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir ini Pak, pelajaran apa yang, yang dapat Bapak ambil, selama Bapak menjadi, pemimpin di sebuah institusi yang Bapak pimpin, ketika Bapak harus menyelesaikan kasus-kasus yang, termasuk dilema etika. Pelajaran apa sih yang bisa Bapak ambil? Ya. Untuk pelajaran, Pak, sejatinya bahwa dalam proses kehidupan setiap hari kita belajar, apapun kapasitas kita, bahwa tidak ada kesempurnaan dalam diri kita sebetulnya seperti itu. Sehingga kita perlu belajar dan pelajaran yang saya ambil, poin utama daripada setiap permasalahan yang muncul, baik itu bujukan moral kategorinya ataupun dilema etika, maka tentu saja poin yang menjadi bahan ataupun pelajaran bagi saya adalah bagaimana caranya kita untuk belajar setiap saat. Dan tentu dengan adanya permasalahan, maka mental kita, pola berpikir kita, kemudian sikap kita juga bisa dilatih secara mandiri, secara situasional, untuk kemudian kita bisa menjadi lebih dewasa barangkali, untuk bisa lebih bijaksana, dan tentu hal itu yang menjadi harapan. Semakin banyak, tantangan, otomatis, diharapkan bisa menumbuhkan rasa kebijaksanaan kita untuk tumbuh dan berkembang dalam diri kita sehingga kita menjadi manusia yang mapan secara intelektual dan juga pemikiran seperti itu, Pak. Oh iya, baik. Aduh, nampaknya pembicaraan, kali ini antara saya dengan Bapak ini cukup menarik. Ya, Kalau saja kita tidak dibatasi oleh waktu nih, mungkin saya ya, ingin terus, berkomunikasi dengan Bapak, namun demikian, siap apa siap. yang saya ingin perdalam itu sebetulnya sudah didapatkan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya, mohon Baik, maaf mengganggu. sama-sama, Ya, terima kasih, sama-sama Pak Royman selamat ya. beristirahat. Ya, Ya, terima kasih Pak Royman, mudah-mudahan bisa memberikan panduan untuk insya Allah, kelanjutan insya Allah. tugas Ya, Pak Royman. terima kasih Pak Dio. Sukses Yuk. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.